Makasih banyak. Alhamdulillah bener mau. Hanya landing ulun. Banyak itu. Oke, baik. Hari ini beliau akan berbicara tentang karakter dan integritas seorang pemimpin muda di Banjarmasin. Bagaimana rasanya menjadi orang yang pemimpin di Kota Banjarmasin? Kanan Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaring galah suaraku yo. Iya kah? Aku rasa kada nyaring kam. Tapi bukan kan mendengar jalah. Yang dibunju mendengar lah. Oh mendengar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kalau yang kada mendengar, si Din yang mendengar sekalinya. Apa kabar seberataan sehat? Kantong sehat? Kelihatan benar bang dari muha-muhanya nih. Pina kada yang peleton 11 nih nah pertama kali kulihat tadi kada sehat. Urang mana pianding? Banjar nih banyak. Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, nah Banjar mana ikam? Oh Banjarmasin. Oke. KTP ada sudah? Oh, status apa? Oh kalau wai betakun bener, jangan sangit. Rasanya luar biasa. Jadi pemimpin Kota Banjarmasin memimpin 700.000 jiwa. Betul, di Kota Banjarmasin. Itu kalau pagi sampai sore. Iya. Joy. Kalau pagi sampai sore sampai 1 juta kayaknya. Yeah. Soalnya bubuhan negara Handil datangan ke sini. Ya lo, negara Alu-Alu datangan ke sini, Sungai Lulut, Sungai Gardu ya lo. Habis malam bulikan. Nah, orang Sungai Lulut mana? Oh, Sungai Lulut lah. Masih terjebak kemacetan lah. Mending terjebak kemacetan daripada terjebak nostalgia. Ya lo, rasanya luar biasa. Dan aku berharapnya bubuhan pian di sini yang akan kena jadi pemimpin Kota Banjarmasin di masa depan lah. Rasanya luar biasa ya, saya laku menjadi seorang pemimpin ya di Kota Banjarmasin. Kita kan tadi bicara tentang integritas dan juga karakter seorang pemimpin muda. Sekarang saya mau tanya sama Kak Ananda, bagaimana nih Kak Ananda sendiri secara pribadi mendefinisikan terkait dengan karakter seorang pemimpin? Karakter seperti apa? Silakan. Karakter pemimpin itu yang penting adalah mau mendengarkan. Iya, mau mendengarkan dan mau mendelegasikan. Kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin lah, ini pelajaran kesan buat pian seberataan lah. Buat pian tuh yang penting dulu pimpin diri sendiri dulu. Kadang mungkin kau memimpin orang lain sebelum memimpin diri sendiri. Jadi contohnya adalah memimpin diri sendiri, duduk, mendengarkan dengan panas kayak ini, itu dengan kondisi tenang, nah itu sudah bisa memimpin diri sendiri. Nah pada prinsipnya jadi pemimpin itu harus mau mendengarkan dan harus mau mendelegasikan. Kadang kawa seberataan digawi sorangan. Aku di posisi ini karena aku berani mendelegasikan hal-hal yang memang aku bisa delegasikan. Aku bisa di posisi seperti ini, bisa menjalankan agenda yang sangat padat karena aku didukung oleh super tim. Iya, super tim bagiku. Aku bisa duduk di sini tuh banyak orang yang terlibat di belakangku. Ada Bella ini yang tukang catat jadwal, Sandi protokoler, ada Ucup tim media, mana lagi? Ada Jimmy, ada sopir, terus ada lagi tim-tim yang lain. Jadi untuk jadi orang hebat itu kita perlu banyak memimpin orang-orang hebat. Jadi bukan kita yang hebat lah. Betul. Oh ini mendengarkan ya. Iya, kadang-kadang. Karena ini saya juga pernah ada yang Instagram beliau dan langsung direspon. Senang banget gitu ketika melapor terkait dengan jalan rusak di Tanah Melayu City yang kemarin meninjau. Sudah. Nah itu dia. Terus juga kawan-kawan PLN yang kemarin yang tentang Banjarmasin mati listrik. Saya langsung menjawab. Banjarmasin nyala bergilir. Ya kalau. Nah itu juga direspon oleh beliau. Karena memang jarang ada pemimpin yang mau mendengarkan di bawah ya Kak. Harus mendengarkan. Jangan tuli. Karena kan sejatinya pemimpin itu pelayan masyarakat. Iya, bujur. Terus yang menarik nih sebenarnya kan Anda ini kalau saya tidak salah adalah wakil wali kota perempuan pertama Banjarmasin. Ya. Sebagai seorang perempuan yang notabene ibu dari anak-anak, istri dari seorang suami, tentunya sudah banyak pekerjaan yang dilakukan di rumah. Ya. Nah, bagaimana Anda membagi waktu antara melayani masyarakat untuk keluarga? Apakah merasa kesulitan dan segala macam sebagai seorang pemimpin? Mengalami nggak terkait dengan integritas? Berat banget pertanyaannya ini.
rasa keingatan waktu final Putri Indonesia itu aku bahari Kang. Tapi waktu aku final Putri Indonesia itu Bu Nikam kayaknya masih jigot Bang. Masih perencanaan. Iya, masih di alam lala aja orang tuh ya. Kalau ading maaf yang berkacamata lahir tahun berapa? Kenapa dipacu kacamatanya? Orang betakun, ading lahir tahun berapa? Ya kalau setahun setelah jadi Putri Indonesia nyanyi lahir, nggih, kada menonton nih nya. Di rata-rata lahir tahun 2007 lah. Tahun berapa sayang? 2009. Bujuran. Wow, berarti kan seumur anakku, sekarangnya masih kelas 12. Kamu sudah kuliah. Wow. Debak, apa? Oh, akselerasi. Ya, akselerasi kan sayang? TK umur 2 tahun Bu Ai. Jadi, menurut aku lah, setiap manusia tuh bisi waktu 24 jam lah. Dan mohon maaf, aku berbicara sebagai muslim lah. Kalau kita di muslim, kita sudah diatur waktunya oleh Tuhan, adanya sholat 5 waktu. Nah, menurut aku kalau kita mengumpati aturan Tuhan, pada saat Allah memanggil kita sembahyang, sisanya the rest of them itu akan diatur oleh Tuhan. Dengan segala kegiatanku yang sangat padat, semuanya bisa terhandle dengan baik. Tapi selama kita beriman dan bertakwa. Jadi pada saat kita dipanggil, kita sembahyang. Jangan pura-pura tuli. Allah tuh loh manggil gitu nah, 5 kali sehari. Jadi sebenarnya kalau ada masalah di dunia ini, aku agak bingung gitu nah. Karena Allah itu sudah manggil 5 kali sehari, itu yang wajibnya, ditambah lagi yang sunat-sunatnya. Aku setiap hari insya Allah tidak pernah lalai untuk sembahyang duha, okay? Walaupun harusnya kalau aku kada sibuk, aku usahakan 12 rakaat. Kalau kada sibuk lah. Tapi kalau sibuk setidaknya 2 rakaat barang. Kalau kita menaati aturan-aturan dari Tuhan, insya Allah Tuhan yang akan mengatur, organize the time man of us manajemennya itu nah. Jadi kerja lagi istilahnya yang keteteran kah apakah selama kita itu mau pati aturannya. Jadi intinya ya semuanya diserahkan dengan Tuhan gitu ya. Insya Allah nanti keluarga terus juga melayani masyarakat insya Allah berjalan dengan lancar. Ya. Buktinya dia bisa hadir di tengah kita pada hari ini kan merupakan sebuah momentum yang mungkin beberapa pemimpin itu agak susah gitu loh karena harus melayani. Tapi hari ini beliau menyempatkan waktu berjumpa dengan kita di kesempatan ini. Perempuan ya dalam hal ini wakil wali kota Banjarmasin, perempuan pertama ya dalam hal ini pasti keluarga itu terkadang bisa menjadi sebuah hambatan atau mungkin masyarakat pun juga bisa menjadi hambatan untuk mengabdi kepada seorang suami. Bagaimana mungkin ibu mengatasi atau? Kalau aku tuh hidupku tuh banyak doa. Iya, doa tuh yang mengantarkan aku sampai di titik ini. Kalau aku ditanya loh, misalnya ibu terdampar di sebuah pulau, apa barang yang ibu bawa? Aku sebutin minta mukena. Cukup itu bagiku, karena mukena itu akan mendatangkan hal-hal lainnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, ya alhamdulillah berkat doa itu aku diberikan keluarga yang sangat support, kemudian tim yang handal. Seandainya aku kada dibekali itu mungkin akan chaos juga Bang. Iya, ya makanya karena semua tuh tidak ada satupun di dunia ini yang tidak dikendalikan oleh Tuhan. Jadi mintalah dengan sang pengendali, minta everything's gonna be alright. Kita disiapkan segala sesuatu yang terbaik, minta jodoh yang terbaik, ya loh. Jadi mintanya detail sama Tuhan. Jangan minta Allah tahu aja, pian pokoknya jar Allah yang mana nih? Aku juga jujur ya, aku nih maha tahu. Tapi kan aku harus tahu misalnya ya Allah hendak minta jodoh yang mirip misalnya Lee Do Hyun, misalnya kan kayak itu. Ya Allah minta jodoh yang tingginya 180 cm. Ya Allah minta jodoh yang super kaya raya, kan kayak itu loh. Memangnya harus detail. Makanya jar pula aku bingung kalau orang itu tidak berdoa, itu sombong benar. Dan aku bingung kalau orang tidak meminta doa kepada guru. Guru ini bukan hanya guru spiritual lah, guru siapapun. Kayak mohon maaf, gue ini dosen-dosen lah. Online dosen lah, tenaga kependidikan, dosen lah. Nah, pian ini menurut gue kan termasuk guru, karena kita ini kada tahu loh doa yang mana yang akan dijabah Allah. Jadi siapa ulun kemanapun ulun pasti minta doa, ke siapapun, karena kita kada tahu doa mana yang akan dijabah Allah. Gitu nah. Jadi banyak berdoa lah, ya. Apalagi di saat doa-doa mustajab. Ini sebenarnya kita pengajian kayak sih. Apa ulun harus ganti kostum kada sih? Ya kada? Ya kada sih? Ya. Karena memang maksud ulun loh kalau orang bertahun sebenarnya apa sih rahasia ibu bisa sampai di titik ini? Doa kuitan ulun yang sudah meninggal dua-duanya, doa ulun jungkang ruwat, urang guring ulun sembahyang, ulun puasa ya. That's life.
and here I am now. Paham? Iya. Mustahil di dunia ini karena kita punya Allah yang maha segalanya, Pak. Jadi nang belum isi duit bisa bayar kos, minta lawan Allah. Jangan butang lawan kawan. Sudah butang kada bayar pula, ditagih kada tahu-tahu. Ini sudah dasarnya, lah. Jadi intinya tuh apapun, bahkan lo sudah dikatakan garam aja habis di dapur mintanya sama Allah. Hal remeh-temeh kada sih, garam tuh berapa sih? Tapi memang hadisnya kayak itu gitu nah. Jadi apalagi hal-hal yang besar. Dan kalau minta Allah sekalian yang besar lah. Tapi tunggu prosesnya. Ini dunia, paham? Ini dunia, ini lain surga. Kalau surga kita minta apa langsung datang. Karena ini dunia ada prosesnya. Lah, oke. Sekian ceramah 7 menit ini. Kadang. Okay. Ya, jadi intinya adalah doa ya, karena memang harus selalu ketika kita menjalani hidup itu doa memang penting, terutama doa dari orang tua ya. Ya Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla. Pas bener lo kami berdua nih lo sudah gitu. Tidak syaitan sana. Itu adalah doa untuk memudahkan segala urusan kita ya Allah. Baik, mungkin kita berbicara hari ini terkait dengan karakter dan juga integritas. Karakter ini adalah hal yang umum yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, mungkin saya sedikit minta pandangan dari kajian Anda, bagaimana seberapa penting sih sebuah karakter bagi seorang pemimpin? Penting benar. Karakter itu yang akan mencerminkan gaya kepemimpinan kita. Pemimpin itu bukan orang yang serta-merta langsung jadi pemimpin lah. Jadi jadi pemimpin itu banyak hal, proses yang sudah dialami. Untuk duduk di sini, untuk pakai baju ini, untuk jadi wakil wali kota, itu sudah banyak proses yang ulun hadapi, Pak dosen. Kada yang ucuk-ucuk lahir terus jadi pemimpin, kada. Mulai dari memimpin diri sendiri, mulai dari memimpin organisasi di SMP, organisasi di SMA, organisasi di kampus, kemudian keluar kampus mulai organisasi partai, kemudian hari ini ulun dipercayakan satu memimpin Kormi, tahu Kormi? Memimpin Kormi itu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, kemudian memimpin GOW, Gabungan Organisasi Wanita Indonesia, alhamdulillah terakhir juga dipercayakan memimpin PMI Kota Banjarmasin. Nah jadi ada serta-merta langsung jadi pemimpin. Aku mulai dari anggota biasa, habis itu naik jadi wakil sekretaris, jadi wakil ketua, sampai jadi ketua. Jadi ada prosesnya, dan memimpin itu ada trial errornya juga, sampai akhirnya kita menemukan satu konsep pemimpin yang this is suitable for me, kayak itu nah. Cuma pada prinsipnya lah yang hendak disampaikan ke Buan Pian Seberataan ini, ulun ini duduk sini bukan berarti ulun sukses terus. Kada Pak dosen, ulun pernah gagal. Ulun pernah gagal di beberapa hal lah. Kenapa ulun bisa sampai di titik ini? Karena ketika gagal ulun coba lagi. Contoh kegagalan ulun dia waktu Pilkada 2020, ulun pernah maju sebagai calon wali kota. Walaupun ulun sebenarnya mendaftarnya sebagai calon wakil wali kota aja waktu itu. Tapi karena desakan politik dan segala macam, akhirnya ulun didorong untuk jadi calon wali kota dan kalah. Seandainya ulun misalnya saat itu memutuskan sudah kayaknya politik is not my thing, terus mundur, lu tidak akan ada di posisi ini. Jadi untuk bertahan di dunia sekarang ini kita perlu dua hal, satu grit dan satunya resilience. Pernah mendengar soal grit dan resilience? Belum pernah sayang? Oke. Pernah mendengar soal grit dan resilience? Ada yang pernah? Boleh angkat tangan? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar soal grit dan resilience? Yang pernah dengar coba angkat batis kanan. Oh ya. Oh, bisa bahasa Banjar kamu? Oh, 10 tahun sudah di sini Uni. Oke. Ada yang tahu soal grit dan resilience yang di ujung? Yang orang Sungai Lulut tadi mana orang Sungai Lulut? Artinya Sungai Lulut tahu nih soal grit and resilience. Karena ia sedang menghadapi ini sehari-hari nih. Wih, kada mudah bolak-balik macet mana jalanan situ ya lo. Lagi rubuh nih. Iya kan? Lagi rusak kan? Nah, itu perlu grit and resilience. Itu ada yang tahu kah soal grit and resilience? Oke. Jadi, grit and resilience itu yang menurut ulun itu yang ulun miliki sehingga ulun bisa di posisi ini. Grit itu adalah ketekunan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi orang tuh harus tekun. Pokoknya hendak jadi wakil wali kota sampai jadi itu, Bang. Kayak apa aja prosesnya harus dijalani. Nah, kadang-kadang orang itu kadang punya grit yang besar sehingga untuk mencapai sesuatu yang besar di tengah-tengah sudah stop, mandek. Nah, kalau resilience itu adalah kemampuan untuk bangkit, bertahan, berdiri lagi setelah jatuh. Jatuh cinta misalnya, ya lo. Nah, bangun lagi banyak aja lagi yang lain. Itu sih Pak dosen.
Pesan ulun, gesan mahasiswa baru dari Poliban untuk menjalani hidup ini, apalagi di masa sekarang ini, pokoknya pegang dua aja. Grit lawan resilience. Ya, insya Allah kalau grit resilience dimiliki sampai pada tujuan. Oke, baik. Bisa juga itu tugul lah. Tugul. Jadi misalnya apa, tapi harus sampai dapat kalau. Bujur. Banyak dari Jepang masih ini pernah jadi putri Indonesia, terus juga PJ. Banyak ulun lihat, tapi karena semua ulun bisa sebutkan. Saking banyaknya. Tugul. Jadi lo ulun berkisah soal putri Indonesia lah. Jadi ulun itu sebenarnya tidak pernah berminat untuk jadi putri Indonesia. Cuman ulun itu dicekoki oleh almarhumah mama ulun. Jadi almarhumah mama ulun tuh anak banar, sidin jadi model. Sidinnya mama ulun orang Mandumai. Ada yang orang Mandumai sini lah. Mandumai. Ulu itai kau. Ubeh. Nah, jadi mama ulun itu orang Mandumai, lahir di Mandumai. Sekarang Kabupaten Pulang Pisau lah. Masuk Pulang Pisau lah. Dulu Kapuas. Kabupaten Pulang Pisau. Nah, sidin itu kemudian pindah ke Banjar. Jadi sidin itu, mohon maaf, fisik mama lu tuh tidak memungkinkan untuk jadi model. Jadi sidin mohon maaf lah, endek, ya lo, baseput tuh lama, kayak itu lo. Pokoknya kada bisa lah jadi model. Akhirnya ulun yang dibentuk sidin untuk bisa jadi model. Jadi setiap waktu SD, sekolah SD, waktu malam pemilihan final putri Indonesia itu kalau dulu kan nontonnya di TVRI lah, karena ada satu-satunya TV baru TVRI. Jadi dan itu tuh selalu tiap tengah malam dan selalu kayak 5 jam 4 jam dan lu tiap tahun nonton. Jadi akhirnya sampai ulun tuh bercita-cita jadi putri Indonesia. Jadi dan itu konsisten sampai akhirnya ulun jadi putri Indonesia. Even ulun kada juara 1 lah, juara 2. Karena kalau juara 1 ulun harus berlenggak-lenggok pakai baju renang. Bisa siup pengabah mama ulun. Mungkin karena itu. Biasa adalah apa yang itu untuk orang tua. Iya. Itu kemudian dokter, ulun tidak pernah berminat jadi dokter. Aku basicnya dokter, sudah selesai pendidikan dokternya tapi tidak pernah praktek. Dan itu pun karena abah mama hendak anaknya jadi dokter. Oke, fine. Jadi hampir seberataan yang aku gawe itu seberataan tuh kayak cita-cita. Jadi sebenarnya hidupku tuh kayak meneruskan cita-cita abah mamaku, kayak itu sih. Tapi ada beberapa hal yang memang aku dibebaskan oleh sidin. Misalnya contoh tahun 2002 aku pernah tinggal selama hampir 1 tahun di Kanada, 4 pertukaran mahasiswa, dan sampai sekarang programnya masih ada. Itu ada keinginanku. Jadi kayak paskibraka nasional itu keinginan mama. Jadi kayak, but that's life. Mungkin karena aku menuluskan cita-cita orang tuaku, menurut aku hidupku enak gitu ya? Nyaman. Nyaman. Daripada yang kayak oh iya. Boleh. Satu pertanyaan lagi Bu Izzy terkait dengan ini kan kita lagi di mahasiswa. Dulu mungkin sama seperti apa yang dirasakan Bu Ada dan saya, kita dulu pernah berada di posisi sama persis. Kita tidak tahu kita mau jadi apa di kemudian hari. Betul. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah mungkin Bu Ada punya tips atau mungkin bagaimana saran buat kawan-kawan mahasiswa ya bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Kada jauh-jauh aku nih. Pokoknya jalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Begitu kita dekat dengan Sang Maha Pencipta, maka kita bisa minta apa saja kepada Sang Pencipta. Jadi aku tuh kalau hendak sesuatu apapun, aku kada padawan orang, aku padawan Tuhan. Dia langsung Allah mau ini dan detail. Gitu. Apalagi aku punya ritual yang memang aku gawi dari bahari lah. Aku tuh kalau setiap dulu karena aku tuh cuman bertiga beranak, abah, mama, aku anak tunggal. Dan aku anak tunggal gitu. Jadi aku kuda dading sanak. Jadi kami itu setiap bulan puasa kami pasti selalu umroh. Dan itu sekarang ritualnya masih sampai sekarang aku gawi. Di situ jadi selama setahun kita bekerja 1 bulan setengah, karena sekarang kalau dulu sewaktu belum jadi pejabat masih bebas, aku bisa sebulan penuh di umroh. Tapi karena sekarang kadang-kala paling 15 hari maksimal, 15 hari terakhir aku pasti akan ada di Mekah. Jadi intinya itu kalau hendak sukses dunia akhirat, gawi aja tugas ikam sebagai seorang muslim kayak apa. Pokoknya beriman dan bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amri qad jalallahu likulli syai'in qadra. Jadi barang siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Jadi pokoknya fokus buah nikam tuh sudah di dunia ini tugas kita tuh cuma ibadah.
Sudah segampang itu. Ibadah itu bukan hanya sembahyang. Jadi pemimpin ibadah, jadi istri ibadah, jadi anak ibadah. Pokoknya ibadah aja ibadah. Dan sekolah kuliah niatkan ibadah. Nah setelah itu Allah itu akan mulai grand design, kita umpati aja jalurnya. Gin. Apalagi dua orang tua ya. Sudah Gin. Luar biasa. Sudah Gin. Aku merasa aku di posisi ini tuh seberatan tuh gara-gara kedua orang tuaku. Orang tua misalnya. Oh sudah kereda lagi. Jadi aku nih anak tunggal yatim piatu. Dah. Tuh. Tapi waktu sebelum meninggal, pokoknya kalau ada apa-apa abah, mama doakan, doakan tupang doakan. Dan bukan hanya abah mama, acil, paman, sepupu, guru, siapa aja dari guru TK sampai guru kuntau yang minta doakan. Pokoknya guru, siapa aja pokoknya minta doakan. Itu. Gitu. Ini satu pertanyaan yang sebagai seorang pemimpin di Kota Banjar ke depan. Melayani sih. Karena sekarang orang banyak hendak dilayani. Padahal kita ini pelayan. Yang kita cuma layani cuma Tuhan. Gitu. Jadi sekarang banyak orang-orang yang selalu minta layani. Jadi percayalah saat kita melayani orang banyak, Allah itu akan menata kita agar semesta itu melayani kita. That's how life it works.